Baik, kegiatan webinar hari ini akan segera kita mulai. Ada WA-nya. Om Kolom Swastiastu. chat. Tuh klik rename. Di namamu Assalamualaikum titik 3 tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jadi senang sekali hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Apakah semuanya sehat? Sehat. Sehat. Apakah sekarang kelihatan? Sudah. Sudah waktu sudah. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul Diseminasi Menyebarkan Pemahaman Budaya Positif. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eki Dapcikastu, bertempat tugas di SD Negeri 2 Tegaljadi, Kabupaten Tabanan. Jadi pada kegiatan hari ini tidak ada maksud menggurui, tapi lebih kepada kita berbagi dan diskusi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, pertanyaan pemantik. Ibu Bapak bisa pilih apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Bisa raise hand dan berikan pendapatnya. Setuju Pak Dut. Setuju. Oke, coba berikan alasannya Pak Ide Bagus, kenapa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya tentu dengan hukuman anak-anak akan memberi efek jerah kepada anak-anak, tapi hukumannya mungkin yang sebatas wajar Pak Dut. Jangan sampai melakukan hukuman yang berhubungan dengan kekerasan fisik dan Oke. Nah, untuk rekan-rekan lain, apakah ada yang memiliki pendapat berbeda? Bagaimana? Nah, untuk hukuman sebenarnya itu memang bisa mendisiplinkan anak, tapi sifatnya masih sementara. Nih, artinya dia bisa disiplin dengan terpaksa, bukan dari dalam dirinya, seperti itu. Nih, nanti setelah menyimak dan mengikuti webinar ini, mudah-mudahan ada pencerahan nanti. Nah, untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, coba suaranya di on ini. Mohon maaf, Ya menurut Ibu, saya silakan. menghukum siswa dengan cara menyuruhnya untuk membaca itu merupakan salah satu meningkatkan disiplin anak karena
dengan secara tidak langsung juga anak itu akan belajar membaca. Itu tentunya khusus untuk siswa kelas bawah 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Eka. Nah, sama seperti yang pertama, sebenarnya kalau pemberian hukuman dalam hal apapun itu sebenarnya belum tepat, ya, karena itu tetap dari luar ya, dari eksplisit, belum dari anak itu sendiri. Nah, nanti kita bersama simak juga materinya dengan baik. Mudah-mudahan bisa merubah paradigma kita. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari apa? Dari apa? Setuju, Pak. Oke, Pak Ida bagus. Kenapa setuju? Ya, setuju. Nah, tentu dengan diberikannya penghargaan, Pak Tut, pasti anak-anak itu akan semangat dalam belajar. Contohnya saja hal kecil gitu. Misalkan dia melakukan hal positif, kita berikan saja penghargaan berupa mungkin applause, mungkin dan lain sebagainya. Jadi penghargaannya tidak selalu berupa uang maupun barang. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ida bagus. Ya, memang bisa meningkatkan motivasi belajar, tapi sifatnya masih sementara, ya. Dan kadang-kadang anak didik kita akan cenderung manja ketika tidak ada reward, maka anak didik itu akan bisa kehilangan motivasinya. Nah, mari kita simak baik-baik dan berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan paradigma baru dari apa yang kita pikirkan selama ini. Baik, kita lanjut. Nah, topik diseminasi hari ini yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Dan ada juga pengalaman bagaimana cara membuat keyakinan kelas, serta bagaimana praktikum segitiga restitusi. Oke, materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada sebuah permainan. Jadi saya membutuhkan 2 rekan untuk ikut bermain permainan ini. Siapa yang mau mengajukan dirinya ikut bermain? Silahkan raise hand. Izin Pak, saya Pak. Ya, baik. Yang pertama Bu Eka, kemudian Izin Pak Tut, yang oke sama Pak Ida bagus, baik. Jadi di sini tugasnya adalah Bu Eka nanti akan menulis di sebuah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu Eka. Kemudian silakan Ibu Eka ditulis dulu. Ingat ya, ini sangat berharga sehingga tidak boleh ada yang tahu. Sangat-sangat berharga. Mohon maaf, ini nanti akan kita kasih clue-nya gitu. Akan Bagaimana Bu Eka? memberikan clue-nya gitu ya. Silakan ditulis dulu, nanti dilipat, kemudian digenggam. Oh iya. Bagaimana? Apakah sudah Ibu Eka? Ya sudah. Baik, sekarang silakan dilipat dan digenggam ya, jangan ditunjukkan. Dilipat dan digenggam. Nah, sekarang tugas Pak Ida bagus. Oke, dalam waktu
3 menit atau sampai menyerah nanti, silahkan dirayu Ibu Eka-nya, boleh mengharu, boleh mengancam, boleh apa saja caranya silahkan dikeluarkan untuk bisa membuka genggaman dan melihat isi dari tulisan dari Bu Eka. Silahkan Pak Ida Bagus, bisa dimulai. Baik, terima Baik. kasih Pak Tut. Bu Eka, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? sehat dan bahagia. Sudah makan? Belum. Nah, kalau belum makan, nanti kita makan berdua ya. Eh, Bu Eka, Ya, tadi Bu Eka ke sekolah naik apa? naik motor. Oh, naik motor. Saya kira Bu Eka naik mobil ya. Maunya saya numpang ikut. Eh, Apa sih? dulu saya berpikir Bu Eka. Bu Eka, hari Ya, ini Bu Eka kok cantik sekali ya? udah dandan ya, jelas cantik. Pak Ida bagus. Oh, sudah dandan itu? Udah. Saya kira belum dandan karena biasanya kalau sudah dandan Bu Eka tambah cantik biasanya. Eh, Bu Eka, Ya. saya punya hadiah buat Bu Eka. Oh ya? Tapi syaratnya Bu Eka harus ngasih tahu saya apa yang di tangannya Bu Eka. Oh tidak. Benar, yakin? Yakin? Nah, Coba gini, tebak. eh, Bu Eka kan punya Ini apa? 3 anak ya? Ya. Betul nggak 3 anak ya? Ya. Nah, nanti ketiga anaknya Bu Eka gratis main di playground saya, Bu Eka. Selama seminggu, Bu Eka. Kalau Bu Eka mau membuka kepalan tangannya Bu Eka. Tapi Pak Ida bagus. Kalau seminggu kayaknya nggak ada waktu untuk saya nganter. Oh gitu. Ya. Ya udah gini nah. Nanti kalau Bu Eka main ke playground, saya kasih 10 kali gratis Bu Eka. Ya. Eh, Gimana Bu Eka? Kayaknya nggak sampai 10 deh. Sebulan aja belum karuan saya ke sana Pak Ida bagus. Ya udah gini aja dah. Setahun saya hitung 10 kali Bu Eka. Jadi 10 kali Bu Eka, kapanpun Bu Eka mau, tinggal datang aja nanti. Jadi gratis Bu Eka nggak bayar. Ini Tapi aja dah. Ini ya, aja dah. Nanti kalau ke sana saya bayarnya lewat belakang aja dah Pak Ida bagus. oh ya boleh. Lewat kiris juga boleh nanti. Bagus bilangnya. Bisa Gimana Bu tebak? Eka? Enggak, Bisa dibuka nggak? enggak. Kalau nggak gitu, kemarin Bu Eka kan ada WA-an sama siapa itu ya? Ya. Nanti saya kasih tahu suaminya ya. Kasih tahu aja saya nggak takut. Saya kemarin lihat chatnya itu dengan Arianto kalau nggak salah. Bapak Arianto. Mana Jadi namanya Pak nanti Arianto ya? Kenal nggak saya ya? kalau nggak gitu nanti tak kasih tahu belinya nanti. Nggak apa, kasih tahu Mau aja. dibuka nggak genggamannya? Nggak juga, nggak kena yang itu nggak kena. Atau gini dah, minggu depan saya traktir nasi beguling. Nggak juga. Nggak juga ya. Emang apa yang saya genggam? Mana saya tahu. Kasih clue dia, gimana Pak? Maaf Pak. Oh iya, bebas. Tapi waktunya sudah 3 menit. Ah, Bagaimana? Apakah ini hal yang biasa saya pakai pagi hari. Ketika Make up Bu, kayaknya sama teman-teman nggak make up Bu, make up jawabannya. biasa saya nggak pakai make up. Satu hal yang nggak bisa saya pakai. Alias Bu, alias Bu. Itu dia. Udah ya Pak, udah bagus ya. Gratis berarti ke playground oke. 10 kali. Enggak Bu, tadi kan Ibu nggak gini, nggak gratis berarti bayar nanti setengah aja Bu, setengah aja. Ya. Baik, berarti berhasil ya Pak Ida Bagusnya membuka genggaman Bu Eka. Tepuk tangan dong untuk Pak Ida Bagus dan Bu Eka. Oke, jadi Bu Bapak, apa yang terjadi? Berarti yang terjadi adalah Pak Ida Bagus berhasil membuka genggaman Ibu Eka. Nah, di permainan tersebut, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol atas genggaman dari Bu Eka tersebut? Apakah Pak Ida Bagus atau Bu Eka?
Yang memiliki kontrol untuk membuka apakah Pak Ida Bagus atau Bu Eka? Bu Eka, Pak Dut. Bu, Iya, benar sekali Bu siapa Eka. punya bekas nama? Bu Ya, Eka, jadi bukan sebenarnya sekarang. ya yang mempunyai kontrol untuk membuka tangan itu adalah Bu Eka. Nah, walaupun Pak Ida Bagus berhasil membuka, namun andai kata Bu Eka tidak ingin membuka tangannya, maka genggaman tersebut tidak akan terbuka. Seperti itu. Nah, apa artinya? Kita lanjut di materi. Ini sama dengan saat kita ingin mengontrol perilaku siswa. Nah, kita kadang-kadang kita mengancam murid atau merayu murid untuk berubah perilakunya. Namun itu sebenarnya hanya ilusi guru yang kita anggap bisa mengontrol murid. Sedangkan yang bisa merubah sikap dari murid itu sendiri adalah muridnya itu sendiri. Kalau dari dalam hatinya muridnya tidak ingin berubah, maka murid tersebut tidak akan berubah. Nah, ini ada beberapa ilusi kontrol. Karena guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi ya sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga berupa ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang penguatan positif kadang-kadang malah justru berefek negatif yang bisa menyebabkan siswa itu manja atau mengharapkan sesuatu sebelum berbuat seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita sebagai orang dewasa menganggap bahwa kita memiliki hak untuk memaksa serta didik. Padahal setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri. Nah, ini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kadang-kadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang mengubah orang lain, tetapi sebenarnya kita harus memahami apa pilihan dari orang lain. Dan terkadang kita menganggap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang terjadi adalah semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Nah, contohnya, jika siswa kita datang dengan pelanggaran, misalnya tidak memakai seragam lengkap, kita anggap itu sebuah kesalahan. Padahal siswa tersebut pasti memiliki tujuan. Kenapa dia tidak memakai seragam dengan lengkap? Bisa jadi memang seragamnya ada bermasalah, kotor misalnya. Atau dia ingin mencari identitas, ya menunjukkan identitasnya seperti itu. Kemudian kita juga kadang menganggap orang lain itu bisa mengontrol kita. Padahal hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang kita ketika bujukan gagal kita akan memaksa. Padahal yang benar adalah dengan kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini bagannya bisa dilihat dari teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah
Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, adapun teori motivasinya, motivasi ekstrinsik atau dari luar, itu biasanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik atau dari dalamnya, untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebijakan universal, dan nanti di ujungnya ke keyakinan. Model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adapun 5 posisi kontrol dari seorang guru, misalnya ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di manajer itu ada nanti istilahnya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apa makna kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi bisa dikatakan namanya nilai-nilai kebajikan universal itu kalau di suatu daerah dianggap baik, pasti di daerah lain juga dianggap baik. Tidak terbatas oleh tempat, daya, agama, dan suku bangsa. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita dengar dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian materi berikutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu maksudnya ke motivasi eksternal dari luar. Kemudian, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya mau melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif ini agar seseorang memiliki motivasi internal. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan. Jadi selama ini penghargaan itu juga ada dampak negatifnya.
bagi yang menerima penghargaan atau bagi lingkungannya yang tidak mendapat penghargaan. Itu juga akan mendapatkan efeknya. Dihukum oleh penghargaan. Ada penghargaan menurunkan kualitas, ada penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, jadi seseorang hanya termotivasi oleh penghargaannya, bukan pada proses atau kegiatan yang dilakukan. Ada penghargaan mematikan kreativitas. Nah, seseorang ketika tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan mau melakukan sesuatu. Oke, kemudian ada bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, untuk apresiasi, dosa ini masih boleh diberikan. Nah, beda apresiasi dengan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Ada beri pengakuan secara khusus, jadi apa hal positif yang dia lakukan itu diberikan penghargaan. Ada juga beri pengakuan secara pribadi, artinya langsung ke orangnya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, bergantian. Jadi semua murid diberikan penghargaan. Atau beri penghargaan secara konsisten. Nah, jadi penghargaan itu harus terus konsisten diberikan. Dan fokus pada prosesnya. Jadi bukan fokus pada hasil, jadi prosesnya. Nah, contoh pengakuan. Nah, ini kalimat pertamanya. Kemarin saya perhatikan, saya bisa dilanjutkan oleh kemarin saya perhatikan kamu menolong murid di kelas kita. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian, saya menghargai kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk membantu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi nilai kebajikannya yang masuk adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Nah, Ibu Bapak, sekarang ada kolom. Nah, ini Ibu Bapak silahkan dibuat dulu di kertas masing-masing. Pilih ide apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita cek berapa orang yang benar semua, yang salah satu, yang salah dua, dan seterusnya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan Ibu Bapak ditulis apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya beri waktu 2 menit untuk menjawab ketujuh tindakan guru tersebut. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Kok aras-aras beko nggak ada ya?
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, nanti kita cek bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mana itu konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman, Oke. Pak. Ya, sekarang kita cek ya. Nah, ini jawaban yang benar. Jadi mencatat 100 kali itu hukuman, hari mengelilingi itu hukuman, push up itu hukuman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Nah, yang terakhir, kenapa itu konsekuensi? Karena itu dalam materi PJ. Nah, jadi konsekuensinya ya harus pemanasan dulu lari mengelilingi lapangan basket. Jadi bagaimana Bapak Ibu, siapa yang benar semuanya? Bisa raise hand. Benar 7, benar 6, Salah 2, Pak. oh ada yang salah 2. Ada yang salah 1? Salah 2. Oke, tepuk tangan buat yang benar 5 berarti ya. Oke, yang salah 3. Ada yang salah 3? Salah 3, Pak. Oke. Salah 4? Atau benarnya 3? Oke, berarti sisa 0 ya. Nah, itu tadi hukuman atau konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itulah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi itu tidak memberikan traumatik kepada siswa. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berikut ada tabel identitas gagal, itu adalah hukuman yang akan memberikan traumatik kepada siswa, sedangkan identitas sukses itu ada disiplin. Itu ada konsekuensi, dan ada restitusi dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada konsekuensi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang ada pembagian 3, keyakinan. Keyakinan kelas terdiri dari 2 kata dalam bahasa Indonesia. Itu keyakinan dari kata dasar yakin dan kata kelas. Adapun makna dari kedua kata ini menurut KBBI, keyakinan merupakan kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan. Kelas merupakan tingkat atau ruang tempat belajar di sekolah. Jadi keyakinan kelas adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas yang disepakati bersama guru dan murid. Diingat kalau keyakinan kelas itu tidak ada batasan agama tertentu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal dan dapat diterima oleh semua agama, suku, bangsa yang ada. Nah, cara merumuskan keyakinan yaitu ada jejak pendapat dulu, diskusi antara guru dan murid, menjabarkan peraturan sekolah, kemudian menuliskan keyakinan, kemudian siswa diajak untuk menuliskan serangkaian aturan yang sudah diidentifikasi, mendiskusikan konsekuensi, kemudian membuat dalam bentuk poster digital, dan refleksi dan meninjau ulang kapan saja keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu nanti jika sewaktu-waktu perlu dirubah, boleh dirubah. Nah, berikut adalah video singkat saat saya membuat keyakinan kelas bersama siswa. Silakan disimak. Nah, jadi pagi hari ini kita akan merancang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah 17 kali 3 kurang 4. hal-hal positif yang kita tidak yakini Ada jawab susahnya. berkaitan dengan objek positif. Nah, Bapak sudah siapkan sticky note. Jadi anak tulis di sini apa harapan anak di kelas ya. Ingat menggunakan kalimat positif. Tidak ada yang menulis jangan buang sampah sembarangan. Tapi diganti menjadi buanglah sampah pada seperti itu ya. Misalnya lagi, jangan ribut di kelas. Dirubah menjadi apa? Hah? Kalimat positifnya tertib saat belajar. Gitu ya. Oke, kita berbalikkan. Namanya berapa? Bagaimana? Sudah selesai menulis? Sudah. Oke, sekarang tempelkan tulisan ini ya. Sebelah sini. Nah, silakan. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Bapak bacakan ya apa saja keyakinan. Nah, di sini ada datang tepat waktu ke sekolah. Nah, oke, dari hasil yang anak tulis kita simpulkan di sini. Pertama itu datanglah tepat waktu, gunakan hidup sesuai instruksi. Ketiga, gunakan seragam sekolah yang rapi. Ajukan pertanyaan dengan tepat. Dan kelima, membawa perlengkapan sekolah yang diperlukan, kerja sama dengan baik, jaga kebersihan dan selesaikan tugas sekolah.
Nah, dari anak tulis ini, apakah sepakat keyakinan kelas seperti ini? Oke, tepuk tangan dong. Oke, jadi 8 poin ini nanti akan Bapak ketik agar lebih menarik. Sampai ya. Nah, anak-anak, ini keyakinan kelas yang berhasil kita buat tadi. Sekarang, ini kita tempel di belakang. Tentu tenang ya. Kita kuliah ya. Ya, demikian tadi pengalaman dari video singkat dalam pembuatan keyakinan. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Bapak bisa sebagai inspirasi untuk membuat keyakinan kelasnya di sekolah masing-masing. Kemudian materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia karena ada rasa kasih sayang dan rasa bertahan, ada bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama itu sebagai penghukum. Itu ciri-cirinya itu biasanya gurunya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh katanya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah ciri-ciri guru yang sebagai kontrol penghukum. Hasilnya nanti akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bisa juga siswa akan bisa berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid tidak menganggap guru itu baik jadinya. Kemudian murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Itu kira-kira jika posisi kontrol penghukum. Dan dampaknya murid tersebut akan mengulangi kesalahannya. Kemudian ada posisi kontrol guru saat membuat orang merasa bersalah. Contohnya, misalnya berceramah, seharusnya kamu begini-begini, dan atau ibu kecewa sama kamu. Nah, hasilnya nanti akan menyembunyikan atau menyangkal. Bisa juga berbohong. Nah, dampaknya bagi murid akan merasa rendah diri. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Misalnya kata-kata yang termasuk ciri-ciri guru sebagai teman adalah, ayolah dan lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu seperti ini. Hasilnya nanti akan ketergantungan. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya bagi murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, menghitung dan mengukur, atau juga guru berkata, apa peraturannya? Ya. Nanti, dampak bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Kemudian, ada identitas berhasil, sukses, atau kontrol diri. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Jadi guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya nanti akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya,
akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang kita harapkan setiap guru akan belajar untuk menjadi di posisi manajer. Karena posisi ini yang ideal dan relevan untuk diterapkan agar bisa murid membuat karakter yang baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol siapa? Nah, ini ada 6 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu diisi sesuai posisi dari pernyataan berikut ini. Ada 6 pernyataan. Silahkan bisa pilih sesuai posisi kontrol ini. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Bisa apakah sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Ya, silakan dijawab. Ya, saya kasih waktu 2 menit mengerjakannya. Siapa yang mengatakan saya? Kan ada 5. Link aku ada. Tiga siapa? Ayu, aku kan ibu bapak. Kan ada 5 tadi. Hah? Ada 5 tadi. Tabelnya sebelumnya. Pak Dan apa ya Kak Olivia? Jadi Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, mari kita cek. Nah, jadi yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak itu teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer? Karena kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Oke, baik. Saya lanjut materi berikutnya. Itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ini untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata akan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Gitu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan lain sebagainya. Jadi di awal ketika siswa melakukan kesalahan, kita ajak diskusi dulu dengan bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada siswa. Setelah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan. Itu membantu siswa, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi basic need. Apakah itu power freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, kata-kata yang direkomendasikan yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan lain sebagainya.
Nah, jadi setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi kebutuhan. Kemudian jika sudah, nanti kita ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kalau kelas ideal itu yang seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, dan lain-lain. Setelah dapat melakukan ketiga tahap ini, yang kita harapkan yaitu siswa akan dapat berubah, akan memunculkan pemahaman dirinya menjadi lebih baik. Nah, berikutnya ada video dari penerapan segitiga restitusi. Itu Bapak bisa melihat. Si namanya anak ini. Saudara, oke, ikut Bapak dulu ya. Saudara, ikut dulu ya. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Baik. Nah, tahu nggak kenapa Bapak ada berbincang? Karena apa? Ini tidak memakai kosmetik. Ya. Nah, kenapa Utara tidak pakai kosmetik? Kosmetiknya basah. Oh. Kalau kosmetik itu bagian dari apa? Ya, berarti Utara sudah melanggar keyakinan kita ya. Poin nomor berapa itu? 3. Poin nomor 3 tentang seragam sekolah. Apa isinya coba dibaca? Kenakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Nah, setiap hari ya pakai seragam sekolah. Nah, kenapa Utara harus pakai kaos kaki? Kebersamaan ya, memakai seragam yang sama-sama ya. Selain itu apa lagi fungsi pakai kaos kaki? Agar bersih ya. Jadi kalau kita kaki kakinya tetap bersih, ya lebih sehat ya. Kalau pakai kaos kaki kan nggak nyaman kan kayak sepatu kan? Tuh. Nah sekarang ke depan apa yang akan kita perbaiki? Oh, cuci kaos kaki ya. Kemudian bisa juga sekarang nanti pakai membeli kaos kaki cadangan. Kalau kakinya basah, ada cadangan. Oke, ke depan setuju nggak kalau Utara nanti ikut membantu Bapak Guru mengawasi teman-teman yang lain dalam seragam? Setuju? Oke, setuju ya? Oke. Nah itu sekarang silakan lanjutkan aktivitasnya. Karena tadi sempat makan snack. Kenapa sampahnya di bawah? Oh, coba dibuang lagi ya. Nanti sini lagi ya. Isi wastafel ya. Oh, udah kan mana aku Kalau yang ada mana? Oh, ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, tadi
utara melakukan ini buang sampah. Itu hal yang baik atau yang buruk? Itu juga melanggar keyakinan kelas kita ya. Poin nomor berapa di sini? 14 Coba dibaca. Tadi kenapa utara buang sampah semua? Habis ini. Masih ada di sekolah ini kan? Jadi Tara sadar akan kesalahannya. Nah, ke depan apa yang akan Tara lakukan? Apa kira-kira solusi yang harus kita lakukan agar Tara tidak melakukan Oke, juga di kelasnya juga dewasa ya. Nah, nanti bagaimana kalau kita sediakan tong sampah di dekat kelas kita, agar lebih dekat utara buang sampah. Lalu itu ide bagus kita tidak? Ide bagus. Oke. Nah, itu sepakat nggak? Utara nanti ikut mengawasi mana dalam hal kebersihan selama 1 minggu ya. Oke, sepakat dulu. Oke. Sekarang ayo kita ambil tong sampah, kita taruh di dekat kelas kita. Oke, kita tempatkan di ya. Oke, sekarang tong sampahnya sudah lebih dekat ya. Oke, sekarang boleh kembali ke aktivitasnya. Sambil ingat mulai besok ikut awasi teman-temannya dan menjaga kebersihannya. Tara tadi sudah melaksanakan demonstrasi tentang segitiga restitusi. Sekarang pertanyaan Bapak, apa yang Tara rasakan selama demonstrasi segitiga restitusi berlangsung? Senang. Apakah ada bagian dari demonstrasi yang membuat Tara merasa tidak nyaman? Tidak, semuanya membuat nyaman ya. Oke, bagaimana perasaan Tara setelah memahami konsep segitiga restitusi? Lebih lega. Lebih lega. Oke. Apakah nanti jika mengalami situasi seperti yang tadi didemonstrasikan, apakah dengan segitiga restitusi bisa membantu Tara menyelesaikan masalah? Bisa. Demikianlah tadi video penerapan dari segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masuk di sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau saran boleh disampaikan saat ini. Silakan raise hand untuk yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin pasti. Izin pasti. Oke, baik. Ibu Eli Indrayanti, silakan. Saya mau menanyakan kembali mengapa restitusi itu penting bagi siswa, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Mengapa segitiga restitusi itu penting bagi siswa? Langsung saya jawab, karena dengan segitiga restitusi ini akan memberikan manfaat positif bagi siswa. Tidak akan membuat siswa traumatik, tapi akan membentuk karakter yang lebih kuat dari siswa itu sendiri. Siswa akan bisa berubah dengan keinginannya sendiri, sehingga akan dapat menyelesaikan permasalahan. Bagaimana Ibu Eli? Apakah bisa diterima?
Gimana Ibu Eli? Oh, ampun Pak. Makasih Pak Astu. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Lanjut. Oke, pertanyaan yang berikutnya Ibu Made Seri Karsidi. Nah, silakan Ibu. Iya, Ibu Marsuni. Mungkin terlempar gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Kan? Izin Pak, Oke. saya mau bertanya Pak, apa manfaat jangka panjang dari penerapan disiplin positif bagi anak-anak? Oke, baik. Ini Ibu Yulia nih. Oke. Oke, jadi pertanyaannya apa manfaat jangka panjang dari disiplin positif pada anak? Jadi manfaat jangka panjangnya adalah siswa akan dapat membentuk karakter yang lebih kuat, sehingga siswa tanpa disuruh pun akan membuat perilaku-perilaku yang positif dan akan menjadi budaya bagi siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu Ibu Yulia, bagaimana? Apa bisa diterima? Ya Pak, bisa Pak. Mudah-mudahan bisa kami terapkan di sekolah. Terima kasih Bu. Ya, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Ya, swastiastu Pak Ted. Baik Ibu, silakan Ibu. Yang mau bertanya ya, posisi kontrol yang mana yang paling berpengaruh positif terhadap siswa? Ya, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, posisi kontrol mana yang terbaik yang harus diterapkan kepada siswa? Ya, Jadi posisi kontrol guru yang terbaik yang diharapkan bisa diterapkan yaitu adalah posisi kontrol manajer. Ketika kita berposisi sebagai manajer, kita akan membuat siswa mendorong siswa untuk berbuat baik dari dalam dirinya. Jadi siswa akan menerapkan perilaku-perilaku positif di kemudian hari dan tidak akan menimbulkan traumatik bagi siswa tersebut. Seperti itu jawabannya Ibu, apakah bisa diterima? Yesus semua Pak Ted. Yes, semua Ibu ada pertanyaannya. Bagaimana? Ada lagi? Ya, cukup. Ya, karena kita lihat waktunya sudah hampir habis. Baik, diskusinya kita cukup. Kita lanjut di berikutnya di refleksi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, siapa saja boleh menjawab dari refleksi berikut ini. Nomor 1 dulu, siapa yang ingin menjawab? Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda setelah mengikuti kegiatan hari ini? Bagaimana? Ayo, untuk teman itu. Nhìn sama dakon. Dakon cái năm dakon. Vâng. Nhưng mà dakon tội
Risma. Ardita. Mohon izin Pak Astu. Oke, baik Bapak Agus. Saya ingin menjawab untuk refleksi nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya baru menyadari bahwa memberikan hukuman tersebut berdampak buruk kepada siswa. Ya, itu aja, Pak Astu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Agus. Jadi Pak Agus mengatakan bahwa hukuman itu berdampak buruk bagi siswa. Benar sekali. Kemudian pertanyaan nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan prestasi. Apakah perasaannya senang, ataukah sedih, ataukah bingung, atau bagaimana? Silakan. Yang nomor 2. Pen yang hijau deh. Ini. Aku nanya, Bro. Bagaimana? Mungkin Ibu Yulia, bagaimana Ibu Yulia perasaannya mengikuti sesi kali ini? Mungkin dari saya, perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi webinar ini adalah sangat senang dan mendapat tambahan ilmu bagaimana cara mendisiplinkan anak didik kita untuk kedepannya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Oke, berikutnya dari semua informasi yang disampaikan hari ini, apa satu hal yang paling menginspirasi atau berkesan bagi Anda? Jadi pada bagian mana yang berkesan bagi Bapak Ibu? Silahkan. Ya, mungkin Ibu Kadek Rizal bisa jawab. Jawaban nomor 3. Baik Pak, izin menjawab ya. Untuk refleksi yang ketiga dari semua informasi yang disampaikan hari ini, ada satu hal yang paling menginspirasi dan berkesan bagi saya, yaitu adalah penerapan segitiga restitusi, beserta juga tadi ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa hukuman itu dapat membantu dalam mendisiplinkan siswa, tetapi pada kenyataannya kadangkala malah siswa itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah, untuk konsekuensi, alangkah baiknya jika kita membuat yang namanya kesepakatan kelas yang diharapkan nanti bisa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas serta menjadi kesepakatan bersama sehingga di kelas menjadi lebih kondusif. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu atas sampaiannya. Untuk refleksi yang keempat, bagaimana Anda dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk memperkuat dan menyebarkan budaya positif di komunitas Anda atau di tempat kerja Anda? Bagaimana Anda akan bekerja sama dengan orang lain untuk menerapkan budaya positif ini? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Izin Pak Tut yang menjawab refleksi nomor 4. Bagaimana Anda dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk memperkuat dan menyebarkan budaya positif di komunitas Anda atau tempat kerja Anda? Nah, tentunya dengan adanya webinar Wiki, jadi Wiki sebagai acuan ya Pak Tut ya. Jadi kita untuk memaksimalkan lagi kolaborasi antara teman sejawat. Nah, tentu kolaborasi itu bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan komunitas belajar yang kita punya di sekolah agar
budaya positif ini dapat dimaksimalkan lagi Pak Tut. Seperti ini kok. Oke, semua Pak Tut. Baik, Kak Ida bagus. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, dengan tadi jawaban refleksi, maka seluruh kegiatan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar kali ini. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan perang satu. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera.